Ya sahabat Kompas.com, balik lagi di channel Kompas Otomotif. Di IMS 2026, KJ Motor launching 3 model. Dan yang menarik adalah ini. Kenapa? Karena motor ini bermain di segmen bersama Honda CR-V 250 Rally, tapi harganya setengahnya. Ini dia Torino 250 DX. Secara overall, Torino 250 DX ini tampilannya ala-ala motor touring. Lihat fairingnya, tapi touringnya bisa adventure juga karena di bannya pakai pelek jari-jari dan pakai ban dual purpose. Secara tampilan, seleranya boleh dikasih jempol sih karena mirip banget sama motor Itali. Itu MV Agusta, Lucky Explorer. Percis mirip, mungkin ini dimensinya lebih kecil aja. Dari lampunya yang bulat, terus fairing sampingnya, terus ada kisi-kisi udara di sini. Patut diapresiasi sih. Seenggaknya mereka bikin versi yang lebih ramah di kantong. Oke, secara kasat mata si Torino 250 DX ini ya build quality-nya kerasa solid sih. Plastik-plastik yang dipakai itu plastik keras, terus bahan-bahan di hand grip-nya, karetnya enak. Tombol-tombol di sini juga solid, kalau dipencet-pencet, gak ringkih. Di sebelah kanan ini ada hazard, fitur-fiturnya. Sebelah kirinya nih ada enter mode, select, dan lain-lain karena layar tengahnya itu udah TFT. Sebelah layarnya ini ada USB port dan ada dua, Type C sama Type A. Jadi buat ngecas HP atau GPS aman banget buat dipakai touring. Stangnya fat bar. Dia agak naik gitu, cuman emang kalau dibandingin sama V-Strom, dia kelihatannya lebih naik lagi. Yang V-Strom ini mungkin lebih sporty dibanding itu. Nah, kalau dari bentuk joknya, ini kalian bisa lihat ya, dia berundak gitu. Jadi buat si pengendara ada sandarannya, ada penumpang, buat penumpang ada lagi nih, yang lebih rata. Kalau dibandingin sama CR-V 250 Rally, di mana dia kan basicnya 250L ya, dia rata doang. Tapi kalau ini ada undakannya, kayaknya ini lebih nyaman buat jalanan jauh. Terus dari pemilihan bahannya, dia kayak bahan karet gitu, elastis, dan agak keset. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat touring, hujan-hujanan, ini gampang dibersihin, sama nggak gampang licin. Dan ada beberapa detail juga, seperti ada jahitan merah di bagian samping, sampai ke belakang, dan ada emboss logo KJ Motor. Buat behelnya ini solid banget, bahannya metal, dan di belakangnya udah ada dudukan buat box atau bracket box yang lebih gede lagi. Dan knalpotnya, ini modelnya gede banget, ada dua lubang keluarnya, dual exit, kayak motor gede, padahal cuma satu silinder. Buat mesinnya 250 cc, satu silinder, tenaganya itu di 25,8 horsepower, dan torsinya di 23,2 Nm. Uniknya ini kalau kalian intip dari sini atau dari depan, radiatornya itu kepisah, ada di kanan, ada di kiri, jadi tengah-tengahnya tuh ada si rangka dari motornya. Untuk shock breaker nih bisa kalian lihat ya, monoshock. Dia kemungkinan besar travelingnya bakal panjang soalnya kan motor touring dan adventure. Dan di bagian bawahnya nih kalian lihat dudukannya tuh kayak prolingnya Honda nih. Harusnya sih solid ya. Nah, buat kaki depannya bisa dilihat ini ukuran peleknya 19 inci. Jari-jari, pakai ban dual purpose, dan ini spatboardnya ini model yang di bawah ya. Jadi bukan power bebek. Remnya dia udah dual channel ABS. Ini bisa dilihat ada sensornya di depan sama di belakang. Kemungkinan sih yang belakang bisa dimatiin supaya makin seru buat main tanah. Nah, gini kalau speedonya dalam kondisi menyala. Ini ada posisi gigi, ini speed, ini ada jam, ini RPM-nya, ini bensin sisanya, terus ada odometer dan temperatur dari mesin. Nyalainnya, ini. Nah, misalnya sini putaran mesinnya. Nah, gitu. Ya, begini posisi kalau udah dudukin si Torino 250 DX. Kalau kakinya naik, kayak gini. Tinggi badan saya di 178 cm, dan kaki menapak sempurna. Ini posisi nyantai, ini kalau kakinya lagi naik. Harusnya sih nyaman ya. Buat tangan,
Dia memang di fat bar-nya kan agak naik, jadi lumayan tinggi dan bikin tangan rileks, nggak yang tegang begini. Tapi ada sudutnya, jadinya kalau misalkan buat ketemu lubang-lubang ini apa ya, buat si suspensi dari tangannya juga ngebantu perjalanan makin nyaman. Nah, buat rasa berkendaranya di area test drive IMF 2026 ini untuk si Torino 250DX nyaman untuk posisi duduknya, tangannya rileks, lewatin posisi tidur bukan masalah yang berarti buat motor kayak gini. Yang jadi poin adalah mesinnya. Dari 250 cc sebenarnya kita ekspektasi itu akan lumayan nendang di putaran awal sampai menengah. Tapi karena karakternya si Torino ini overstroke, rasanya powernya tuh baru ada di RPM menengah sampai ke atas. Jadi lebih enak buat di gaspol dibandingkan kecepatan rendah. Tapi itu kan di kondisi yang terbatas ya. Penasaran sih kalau bawa motor ini jalan lebih jauh lagi kayak gimana rasanya. Jadi dengan harga di 40 jutaan, 47 atau 49 jutaan, saya rasa sih ini KJ Motor yang Torino 250DX ini menarik buat jadi bahan pertimbangan kalian. Karena dengan dana segitu kan kalian punya sisa yang lebih. Mungkin kalau nyimpannya 50 juta ada lebih sedikit untuk modifikasi-modifikasi. Atau kalau pas-pasan juga bisa dapat motor kayak gini, 40 jutaan. Ini seru banget buat nambah pilihan di kelas 250 Adventure Touring. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!